Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Indah Hedana Maulida dari kelas 11 TKJ 1. Di sini aku akan membahas tentang pengenalan dan dasar Cisco. Nah, ada topik pembahasan. Yang pertama ada tentang Cisco. Yang kedua ada sertifikasi Cisco. Yang ketiga ada praktek menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang keempat ada perintah dasar terminal Cisco. Lanjut, mengenal apa itu Cisco. Cisco merupakan sebuah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan juga menjual perangkat network seperti switch, router, security device, VoIP device, dan data center, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sini produknya Cisco yang unik adalah Cisco membagi berdasarkan kebutuhan dan juga marketnya. Ada juga pembagian berdasarkan networknya, dan ada juga untuk semua bisnis dan enterprise. Dan ada juga untuk service provider. Lanjut ke sistem operasi pada Cisco. Nah, lanjut sistem operasi pada Cisco atau Internet Network Operating System. Ada iOS, umumnya dipakai untuk switch di 3700 dan router di 1841, dan iOS XE dipakai untuk Etherfish Network router ISR 4331, dan iOS XR ISP Network dipakai router ASR atau 900 series, dan NX atau OS Data Center Network Switch dan Nexus. Lanjut ke selanjutnya ada sertifikasi Cisco. Sertifikasi Cisco adalah sebuah alat ukur setiap engineer apakah sudah kompeten di bidangnya atau belum. Sertifikasi Cisco juga merupakan pembuktian kalau seseorang sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, di Cisco ada beberapa level seperti Ether level, Associate, Professional, Expert. Pada 20 Februari 2020, Cisco melakukan perubahan besar-besaran terkait sertifikasinya. Jadi, yang pada awalnya sertifikasinya levelnya ada 4, nah sekarang bertambah 1, jadi ada spesialis. Nah, selanjutnya ada Cisco Packet Tracker. Cisco Packet Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco sebagai media pembelajaran, pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama Packet Tracker ini adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Lanjut, cara menggunakan Cisco Packet Tracker. Untuk membuat Cisco Packet Tracker, kita perlu register terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa download software Cisco Packet Tracker. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, register Cisco akun. Yang kedua, register Netcard akun. Yang ketiga, download dan install Cisco Packet Tracker. Lanjut, cara akses perangkat Cisco. Cara akses perangkat Cisco bisa menggunakan berbagai metode. Yang pertama ada konsol, yang kedua website, atau bisa dibilang GUI. Yang ketiga ada Secure Shell atau SSH, dan keempat ada Telnet. Ini contohnya. Contohnya, siapkan kabel close, hubungkan ke perangkat pada port close. Yang kedua ada cek port close di device manager. Yang ketiga, login terminal Cisco melalui software PureKey atau yang sejenisnya. Yang keempat, login melalui port serial. Lanjut, perintah dasar Cisco. Metode konfigurasi. Ada 3 konfigurasi yang perlu diperhatikan
ketika kita ingin konfigurasi perangkat. Nah, yang pertama ada user mode, yang kedua ada freelance mode, yang ketiga ada global configuration. Cisco paket-paketnya. Lanjut kita cari di sini. Cisco paket-paket. Open. Kalian yang belum download, segera download dulu. Nah, di sini aku akan mempraktekkan yang gampang-gampang dulu. Nah, yang pertama, aku memakai VC. Aku pakai VC-nya satu. Di sini satu. Nah, habis itu aku masukkan kabel. Kabelnya terserah kalian, tapi aku pakai kabel yang ini. Lanjut kita pakai Phase Ethernet. Lanjut kita sambungkan Phase Ethernet. Nah, setelah itu kita masukin IP address-nya. Kita lanjut pencet VC-nya, lanjut ke desktop, ke IP configuration, dan kita tuliskan IP address-nya. Misalkan aku 192.168.1.1. Nah, ini sudah kelihatan. Lanjut kita ke desktop lagi, lanjut ke IP configuration, dan kita masukkan lagi 192.168.1.2. Udah. Nah, bila terhubung maka tanda ininya warna hijau. Kalau tidak terhubung berarti tandanya warna merah. Lanjut, kita di sini akan menambahkan surat ke visi 1 dan ke visi 2. Nah, lanjut kita ke simulation. Situ kita edit filter. Kita di sini nonaktifkan semua kecuali ICMP. Oke, di sini aku cuman mengaktifkan TCP/IP-nya, ICMP-nya. Lanjut kita ke lanjut kita ke simulasinya. Simulasinya. Ini yang user mode. Lanjut kita ke praktik selanjutnya. Nah, lanjut kita tambahkan switch. Lanjut kita pencet, kita ke CLI. Tunggu dan kita pencet enter. Nah, kita ketik enable. Lalu kita enable. Ketik enter. Nah, sudah terlihat ke privilege mode, berarti yang kedua, privilege mode ini pengguna dapat menjalankan yang memungkinkan mereka untuk mengkonfigurasi perangkat, memeriksa konfigurasi lebih lanjut, dan melaksanakan administrasi lainnya. Lanjut perintah ketiga yaitu global configuration. Kita lanjut ketik configure. Lalu kita enter. Mode di perangkat Cisco, mode di mana kita dapat melakukan perubahan konfigurasi secara global. Artinya, peraturan yang diterapkan di sini akan mempengaruhi angka secara keseluruhan. Berarti mode configuration global ini memudahkan kita untuk mengkonfigurasi beberapa perangkat termasuk
pertemukaan antarmuka, routing, akses kontrol, dan banyak lagi. Nah, segitu aja video dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.